Ku menemukan cinta padamu ya Tuhanku, setelah ku lelah mencari mursyidku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim. Sedulur-sedulur yang diberkahi Allah, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan terkait jawaban Robitoh, atau istilah dikata Robitoh menjawab terhadap 7 poin yang selama ini masuk ke dalam kisruhnya nasabah Alawi yang dipermasalahkan oleh kelompok-kelompok begal nasab. Poin-poin tersebut yakni yang pertama, bagaimana Robitoh menyikapi seorang Alawi yang mengatakan Wali Songo tidak memiliki keturunan. Dan kalau tidak salah, munculnya bahasa ini dari seorang Alawi yang pada akhirnya muncul kisruh begal nasab ya. Jadi Robitoh menjawab nih. Poin kedua saya lanjutkan dulu, nanti saya bahas. Apakah Robitoh mendukung partai atau gerakan politik tertentu? Yang ketiga, maraknya isu makan palsu, apa sikap Robitoh Alawiyah? Yang keempat, apakah ada marga keturunan Rasulullah bernama Asyaibani Al-Idrisi atau Basyaiban Al-Idrisi? Yang kelima, apakah Bang Alawi diakui nakobah negara lainnya termasuk di Hijaz, Mekah dan Madinah? Yang keenam, DN Aidit dan Muso adalah keturunan Bang Alawi, gitu kan? Yang ketujuh, apakah benar RA menawarkan gelar Habib kepada seorang artis dangdut? Seperti itu. Jadi 7 poin ini yang masuk dalam urusan rame di dalam begal nasab ya. Jadi kita akan bahas terkait jawaban dari Robitoh Alawiyah. Sedulur-sedulur yang diberkahi Allah, yang pertama, bagaimana Robitoh menyikapi seorang Alawi yang mengatakan Wali Songo tidak memiliki keturunan. Nah ini kan rame awalnya ini, munculnya begal-begal nasab ini. Kalau saya tidak salah, ini gara-gara hal ini nih, itu dari salah satu seorang Alawi, salah seorang Habib, ketika menyatakan bahwasannya Wali Songo tidak memiliki keturunan. Ya, ini awalnya. Nah, ini jawaban Robitoh. Robitoh Alawiyah tidak pernah bersikap demikian. Pihak yang mengatakan Wali Songo tidak memiliki keturunan bukanlah pengurus Robitoh Alawiyah. Ya, sekali lagi, Robitoh Alawiyah tidak pernah bersikap demikian, dan pihak yang mengatakan Wali Songo tidak memiliki keturunan itu bukanlah pengurus Robitoh Alawiyah. Tidak mewakili Robitoh Alawiyah, bukan juga seorang ahli nasab, dan pendapat pribadi tersebut tidak sejalan dengan pandangan organisasi. Sedulur-saudara silakan bisa cek video saya, scroll entah di mana, yaitu pokok nama. Kalau sedulur penasaran, ini seluyu ya dengan pendapat saya. Dulu ketika rame mengatakan seorang Habib bahwa keturunan Wali Songo putus, saya bikin konten. Dan kurang lebih judulnya itu ketika beliau mengatakan bahwa keturunan Wali Songo putus, ini pendapat dari saya langit. Dan di konten tersebut kurang lebih saya tidak sependapat dengan beliau yang mengatakan bahwasannya keturunan Wali Songo putus. Saya nggak perlu sebut nama orangnya, nama Habibnya. Jadi saya kalau membahas sesuatu fokus kepada permasalahan dan tidak menjadikan ketika saya cinta kepada seseorang menjadikan saya fanatik buta gitu kan, memukul rata, menyamakan semuanya sehingga ketika ada kesalahan darinya saya membenarkan dari kesalahannya. Tidak, saudara ya. Dan itu pun untuk poin ini bukan berarti saya sok tahu, sok benar atau paling merasa benar ya. Intinya saya pribadi tidak setuju kalau menganggap bahwa keturunan Wali Songo itu putus. Itu ya, sudah tidak. Dan begitu pun seluyu sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Robitoh Alawiyah. Ya. Poin selanjutnya, poin nomor 2 ya. Apakah Robitoh mendukung partai atau gerakan politik tertentu? Robitoh Alawiyah sebagai organisasi berperan aktif dalam kegiatan sosial, keagamaan, dan pendidikan di tengah masyarakat. Robitoh Alawiyah selalu bersikap netral dan tidak berpihak dalam dukung atau mendukung partai politik maupun persaingan kekuasaan. Setiap pengurus RA tidak diperkenankan aktif dalam kegiatan politik, sedangkan bagi Alawiyin secara umum yang bukan pengurus tidak terikat aturan tersebut ya. Jadi Robitoh Alawiyah sebagai lembaga yang menaungi para habaib, para sayyid ya, para syarif keturunan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari klan Ba'alawi ini,
gitu kan, memiliki aturan-aturan tertentu. Jadi misalnya ada Habib yang ikut politik, ya tidak masalah kalau memang dia bukan pengurus Robito. Begitupun dengan poin tadi yang pertama, ketika ada pendapat pribadi jangan juga dihantam ke semuanya, seperti itu ya, gitu. Jadi pahami. Makanya saya sering mengatakan, ketika rame ada begal nasab membatalkan nasabah Alawi semuanya, terus kita kan mendengar alasannya itu katanya karena ada seorang Habib yang mengatakan putusnya keturunan Wali Songo, gitu kan. Harusnya fokus kepada orangnya, jangan menyerang Ba'alawi semuanya, seperti itu saudara ya. Sekarang poin nomor 3 ya, ini saya sudah simpan datanya dan saya mendapatkan data ini dari Habib Hanif Alatos ya, kemarin malam. Nah, maraknya isu makam palsu, mohon maaf tadi saya sebutnya makan ya. Maraknya isu makam palsu, apa sikap Robito Alawiyah? Mohon maaf tadi di depan saya bilangnya makan, makam ya. Maraknya isu makam palsu, apa sikap Robito Alawiyah? Nih, ini hampir satu poin nih dengan poin masalah menganggap keturunan Wali Songo putus. Untuk jawaban yang ketiga, maraknya isu makam palsu, apa sikap Robito Alawiyah? Robito Alawiyah tidak pernah terlibat atau dilibatkan, apalagi dimintai pendapatnya dalam hal demikian. Robito Alawiyah tidak pernah mengetahui apalagi berkepentingan mengunjungi setiap lokasi tersebut ya. Terkait perubahan nama-nama makam menjadi Sayyid, Syekh, Habib dan lain sebagainya yang dilakukan oleh berbagai pihak berbeda dengan dasar dan motif yang berbeda-beda tersebut, maka RA menyerahkan hal ini kepada pihak otoritatif yang memiliki kewenangan untuk melakukan penelitian dan tindakan. Jadi Robito Alawiyah tidak ikut campur. Kalian semua paham kan siapa sekarang yang sedang kena isu masalah merubah makam gitu kan, makam palsu, segala diba'alawikan gitu kan. Nah, silakan kalian fokus kepada beliau, kepada orangnya. Jadi jangan menyamaratakan semuanya. Nah, ini perbedaan kita dan kalian para jongos-jongos begal nasab. Kalian itu menghantam semuanya. Seperti begini, saya potong dulu. Ketika rame ada yang mengatakan apakah dari kalangan Habib ataukah dari kalangan Muhibin Habib gitu kan, ada ceramah-ceramah yang mengatakan bahwa berguru kepada satu Habib bodoh lebih utama daripada berguru kepada 70 kiai. Saya tidak setuju dan itu pendapatnya masih baru, masih ada, silakan cek. Cuman sayangnya kadang jongos-jongos begal nasab ini kalau nonton video saya itu enggak full kayaknya, enggak semuanya, yang pada akhirnya mereka mengulang-ulang komentar mereka yang padahal saya sudah bahas. Dan apa yang mereka tuduhkan, komentar-komentar dari jongos-jongos begal nasab ini yang pada akhirnya memalukan dirinya sendiri, gitu kan. Contoh-contoh ketika mereka selalu mengulang-ulang mengomentar di konten saya, seakan-akan saya ini adalah termasuk orang yang setuju dengan pendapat yang tadi, kayak berguru kepada satu Habib bodoh lebih utama daripada 70 kiai, gitu kan. Mereka kan mengulang-ulang komentar itu di konten-konten saya. Padahal saya sudah jelas-jelas membuat konten sengaja gitu kan, membahas hal itu dan saya tidak setuju dengan pendapat itu. Gitu. Nah, begitupun dengan kembali kepada pembahasan poin nomor 3, maraknya isu makam palsu. Silakan Anda fokus kepada orangnya, ya. Ya Anda tinggal laporkan, gitu kan. Paham kan? Tidak perlu saya sebut namanya. Seperti tadi yang katakanlah membahas masalah ternyata keturunan Wali Songo ini putus, ya, dianggap putus atau mohon maaf, dan itu tidak sejalan dengan pendapat Robito Alawiyah. Begitupun juga dengan urusan makam palsu, Robito Alawiyah tidak tahu menau. Terlepas ada Alawiyin gitu kan, ada Habaib, ada Sayyid yang ada di naungan Robito Alawiyah, anggota lah katakan, bukan pengurus. Lalu masalah ngurusin nyebut turunan Wali Songo putus lah, urusan makam palsu lah, silakan kalian fokus kepada orang-orangnya karena tidak mewakili lembaga. Dan berarti jawabannya jangan dalam hal apapun jangan menghantam, memukul rata semuanya, apalagi sampai saya malah memutuskan nasabah Alawi itu. Nah, ini kan lucu, Alawi wong sedunia kok. Itu sedunia saudara ya, bukan hanya di Indonesia saja seperti itu ya. Urusannya bisa panjang gitu kan. Dan di Ba'alawi ini dari zaman dulu sampai zaman sekarang tidak sedikit ulama-ulama besar dan para wali-wali Allah, waliyun min auliyaillah. Gitu loh, kalian siapa? Tiba-tiba muncul orang-orang aneh, orang-orang gak jelas gitu kan. Tapi sayangnya karena sudah banyak pihak-pihak yang memang membenci para habaib, apalagi kalau merujuknya kepada Habib Rizik. Nah, ini kesempatan momen saudara. Dulu, ini saya sih potong dulu
ketika katakanlah kami mencintai para habaib, tapi katakanlah kami lebih banyak mendukung perjuangan Habib Rizik Syihab, gitu kan, mendukung perjuangan Habib Rizik Syihab. Nah itu mereka selalu menggunakan senjata, kami lebih cinta Habib Lutfi yang santun lembut. Itu mereka ngomongnya kayak gitu loh. Nah mereka membenci Habib Rizik, kami lebih mencintai Habib Lutfi. Kalau kami kan mencintai semuanya, gitu kan. Adapun ketika kami tidak setuju dengan beberapa pendapat Habib Lutfi, kami sampaikan dengan sopan santun. Tapi sekarang buktinya karena muncul orang yang ingin membatalkan nasabah Alawi secara keseluruhan, inilah kesempatan yang digunakan oleh orang-orang fasik, munafik dan kafir-kafir harbi yang untuk menggunakan senjata ini sebagai pemecah belah umat Islam, yang pada akhirnya ujung-ujungnya Habib Lutfi juga diserang, saudara. Dan ini seluyu dengan apa yang saya sampaikan beberapa tahun yang lalu. Saya dulu ngomong, sekarang Habib Rizik yang dimusuhi, sekarang EPI yang dibubarkan. Tapi tunggu beberapa tahun kemudian NU bisa diacak-acak dan Habib Lutfi juga akan diserang. Kebuktian, saudara. Ya. Poin nomor 4. Ini masih ada 3 lagi, 4, 5, 7, 4 lagi. 4. Apakah ada marga keturunan Rasulullah bernama Asyaibani Al-Idrisi atau Basabian Al-Idrisi? Robito Alawiyah menjawab nih. Robito Alawiyah memiliki hubungan yang baik dengan keluarga Al-Idrisi, mohon maaf, di berbagai negara. Dan sejauh informasi yang kami miliki, tidak ada nama marga Basaiban Al-Idrisi maupun perubahan ke Asyaibani Al-Idrisi yang disebut sebagai marga keturunan Rasulullah SAW di berbagai negara. Nah itu saya baca gitu aja karena saya tidak terlalu memahami masalah ini ya. Nomor 5, ya mana nomor 5-nya ini? Nomor 5, apakah Ba'alawi diakui nakobah negara lainnya termasuk di Hijaz, Mekah dan Madinah? Robito Alawiyah menjawab nih. Robito Alawiyah memiliki hubungan baik di mana nakobah Mesir, Yaman, Libya dan lainnya berkunjung ke Robito Alawiyah, juga sebaliknya. Alawiyin juga tercatat sebagai pimpinan nakobah Ashraf di Mekah dan Madinah hingga masa pemerintahan Utsmani. Justru sebaliknya, tidak ada nakobatul Ashraf negara manapun yang menafikan nasabah Alawi. Paham kan? Tidak perlu diperpanjang lah poin-poin ini ya. Tidak semuanya harus saya perpanjang ya. 2 lagi, 6. Nih. Ini lagi rame nih. DN Aidit dan Muso adalah keturunan Ba'alawi. Nah, apakah DN Aidit dan Muso keturunan Ba'alawi? Nah ini jawaban Robito Alawiyah. Penjelasan terkait hal ini telah berulang kali dijelaskan oleh Robito Alawiyah bahwa berita tersebut bohong, hoax yang terus didaur ulang oleh siapa? Oleh orang-orang yang memang tidak sedikit pun memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang-orang seperti ini penyebar kebohongan, penyebar dusta, penyebar fitnah, penyebar adu domba. Saya yakin mereka ini tidak ada iman di dalam hatinya. Karena kalau orang ada iman, yakin ketika mereka mau menyebarkan berita, mereka akan teliti dulu sebaik mungkin. Karena jika salah, maka itu akan menjadi fitnah keji yang sangat luar biasa. Wong fitnah lebih kejam daripada pembunuhan anak TK juga paham kok dalilnya. Hati-hati, di dosa besar saudara. Ngeri saya. Sampai-sampai sekarang DN Aidit sekali bawa ya. Tidak ada hubungan antara DN Aidit dengan marga Al-Aidid. Al-Aidid ya. Tidak ada DN Aidit hubungan dengan marga Al-Aidid. Tidak ada. Banyak media mainstream yang telah memberitakan penjelasan tersebut. Kominfo juga telah menandakan informasi ini sebagai hoax. Nih hati-hati, dari pihak pemerintah Kominfo juga telah menandakan informasi ini sebagai hoax. Jadi sedulur-sedulur, kalau nanti melihat ada jongos-jongos begal nasab berkomentar di konten siapapun, termasuk di konten saya, lalu mengatakan bahwa DN Aidit adalah Ba'alawi ya. Nah sudah terlihat mereka adalah jongos begal nasab, apakah dari kalangan orang fasik munafik yang cuman Islam KTP doang, ataukah orang kafir yang pura-pura Islam yang semoga Allah melaknat mereka, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mohon maaf, saya sudah tidak bisa ngomong baik-baik dengan orang-orang yang ingin membuat perpecahan di kalangan umat Islam. Karena seperti apa yang saya sampaikan, kalian ingat omongan-omongan saya. Saya sering selipan omongan ini. Kalau hal ini dibiarkan, ini adalah salah satu senjata besar yang bisa saja pecahnya umat Islam sekarang, bisa sampai bertumpah darah, bisa sampai perpecahan ini bisa sampai bertumpah darah. Hati-hati, ngeri pokoknya. Nih Kominfo ya juga telah menandakan informasi ini sebagai hoax. Terakhir, nomor 7. Apakah benar RA menawarkan gelar Habib kepada seorang artis dangdut? Aduh ini ramai lagi ya Allah. Dan ini kayaknya seluyu dengan kabar bohong, fitnah yang katakan bisa menjual, kalau mau jadi Habib bisa dijual belikan. Gila ya saya dengan orang-orang kayak gini. Udah nggak ada itu takut-takutnya sama Allah
Ya Allah, ya Robi Gusin Agung, gila-gila. Robito Alawiyah tidak pernah menawarkan gelar kepada siapapun, ini jawabannya ya. Dan tidak ada pihak yang berhak mengatasnamakan RA di luar pengurus resmi organisasi. Mungkin maksudnya begini, kalau seandainya katakanlah ada oknum yang katakanlah mau adu jual beli, gitu kan, berarti fokus kepada orangnya saudara, ya. Itu tidak mewakili organisasi. Siapapun pihak yang dikatakan menghubungi artis dangdut tersebut, pahamkan siapa maksud orangnya, gitu kan. Yang ngeri saya dengan orang tersebut udah tua, gitu kan, ditakutkan meninggal dalam keadaan su'ul khotimah, naudzubillah, malah memusuhi para habaib. Padahal dulu dia dekat banget dengan para habaib ini ya, mau dengan Kiai Pribumi, mau dengan para habaib, dia dekat banget padahal, gitu. Padahal dia, saya husnudon, walaupun dia penyanyi dangdut, dia pernah pesantren saya tahu, gitu kan, dan dia paham agama saya tahu, gitu. Ngeri di akhir hayatnya malah kayak gitu, naudzubillah min dzalik. Kalau seandainya orangnya dengar omongan saya, lebih baik gerak tobat. Pahur ya Allah ya Rabbi. Amin 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 Gusti Agung. Siapapun pihak yang dikatakan menghubungi artis dangdut tersebut dan mengklaim mampu mengeluarkan isbat nasab BRA harus diungkap identitasnya dan tidak boleh ditutupi guna ditindaklanjuti oleh Departemen Hukum dan Legal RA. Jadi kalau si penyanyi dangdut itu ngomong bahwasannya dia bisa mengeluarkan isbat nasab RA, ya orangnya siapa ngomong, gitu kan. Nanti diselidiki, kalau benar ya bisa ditindak, kalau tidak benar berarti fitnah si dangdut itu ya. Nah, gitu ya. Saya udah nggak panjang-panjang karena saya ada keperluan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.